Sebentar kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Kiranya Engkau ada di dalam ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami buka ibadah kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Masih ada semangat? Amin. 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 Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyi dengan penuh sukacita. Kita akan membawakan lagu lebih dari teman. Amin. Bersama kita bangkit berdiri. Oke.
Silakan dulu. Silakan silakan. Sebelum kita mendengarkan firman, silakan naikkan pujian anugerah tersebut.
sebab Engkau begitu serius menangani hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Engkau ada di sini dengan kekuatan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami layak dikuduskan. Untuk kami layak makan semeja dengan Engkau, duduk menikmati kemurahan dan kebaikan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus, siaplah hati kami mendengar suara firman-Mu. Sharing bagi kami malam ini, sharing firman-Mu Tuhan, kesaksian firman yang hamba akan sampaikan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Shalom buat kita semua anak-anakku. Iya, Mami akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita bersyukur saudari kita Sasti sudah kembali. Puji Tuhan berjalan operasinya dengan begitu baik. Dan terima kasih buat rekan-rekan Facebook yang sudah mendukung di dalam doa, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Sebenarnya secara manusia ini sesuatu yang tidak mungkin. Melihat kondisi anak kami Sasti adalah ya, badannya kurus, nggak terlalu gemuk-gemuk, ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, semuanya berjalan begitu luar biasa dan baik. Ya. Baik. Satu firman Tuhan, ayat firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Kita berdiri untuk membacakan ayat firman Tuhan ini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Sudah dapat semua? Ayo kita berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama. Musik dan 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Mana? Harus semua baca ya dengan suara yang keras, supaya kita imani firman Tuhan ini. 2, udah dapat? 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Lama kalinya. Dan 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 4 ayat 12. Yang lain sudah dapat? Oke. Kita baca ya. 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam pertama perkataan, kedua tingkah lakumu, ketiga kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Jadi ayat firman Tuhan ini berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Karena apa? Karena engkau muda. Tapi jadilah teladan. Jadi yang membuat orang merendahkan kita, halo, perhatikan baik-baik. Apa yang membuat orang sering merendahkan kita? Halo, ada yang bisa jawab? Apa yang membuat orang merendahkan kita? Kejelekan. Hah? Jelek. Hes. Kejelekan. Karena jelek. Kejelekan. Coba baca ayat ini baik-baik. Halo. Orang seringkali merendahkan kita karena apa? Hah? Siapa bilang? Di kitab Raja-Raja kita dengar berkali-kali kita dengar, ini ada Alkitab bersuara di sini, kita dengar bahwa seorang raja yang paling muda di Israel, di Yehuda, ya, namanya Yoas, namanya siapa lagi? Yosia. Paling muda itu umurnya berapa? 7 tahun. Coba,
Kalau sekarang SD kelas 1, iya benar, kelas 1 SD. Itu sudah jadi raja pemerintah. Nah, kalau Alkitab sini katakan, janganlah seorang pun. Jangan seorang pun. Jadi seorang aja jangan. Apalagi kalau banyak. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Saya baca baik-baik ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa? Halo? Ayo, kita sharing ini. Kenapa orang menganggap kita rendah? Kenapa? Baca ayatnya baik-baik. Tidak, itu raja saya bilang tadi. Raja dia muda. Hah? Tidak, karena kalian tidak jadi teladan. Makanya orang meremehkan kita, merendahkan kita, menganggap kita hina, karena dalam tingkah laku kita tidak jadi berkat, tidak jadi teladan. Coba kalau jadi teladan. Amin. 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 Dari perkataan. Apalagi ini banyakkan laki-laki nih. Seorang laki-laki itu ya harus dia komitmen, punya satu komitmen, satu perkataan yang baik. Kalau dari perkataan seorang laki-laki saja sudah tidak bisa dipercaya, wah, apalagi hal-hal yang lain. Amin. Mau jadi teladan? Mau dihargai orang nggak? Mau. Mau jadi teladan? Harus jadi teladan. Kalau mau dihargai Tuhan, dikatakan dihargai orang, harus jadi teladan bagi orang-orang percaya. Pertama kali dalam perkataan, dalam tingkah laku. Kalau perkataannya sudah tidak benar, pasti tingkah lakunya tidak benar. Taruh di otaknya kalian ya. Paradigma harus dibaharui, kata firman Tuhan. Cara berpikir. Jadi kalau perkataannya mencang-mencong, apa itu mencang-mencong? Tidak bisa dipercaya. Nah, pasti tingkah lakunya tidak benar. Nggak bisa dipegang. Ya. Mengerti Musa? Mengerti? Diabsenin semua nih. Abdiel mengerti? Kalau manusia saja yang kalian lihat tidak mempercayai kalian, bagaimana Tuhan yang tidak kalian lihat? Saya selalu perhatikan nih Musa. Kalau mami sama papi di rumah, heboh dia kerja, pokoknya bagus sekali cara kerjanya. Tapi giliran mami sama papi tidak ada di rumah, waduh, tuh dapur berantakan, semua berantakan, dari depan sampai ke belakang. Anak-anak yang lain, ingat, kalian kerja di sini kerja buat Tuhan. Mami aja dulu tinggal di rumah orang, nggak disekolahin, nggak diapa-apain, cuma jadi pengerja aja. Tapi mami kerjakan dengan setulus hati. Kadang-kali nanti sisa-sisanya pendeta baru kami makan, baru saya makan. Sisa-sisanya sudah itu baru kita bereskan mejanya, baru kita bisa makan kalau pendetanya sudah makan. Kalau kalian di sini kita makan bersama, berkat yang ada kita nikmati bersama-sama, tidak ada perbedaan. Ya, Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukan untuk Tuhan. Jadi jangan bilang, oh saya direndahkan orang karena saya masih muda. Jangan bilang. Banyak sekali anak-anak muda yang mendapat penghargaan. Ya. Ada loh anak kecil sekarang jadi motivator. Tahu motivator? Memberi motivasi kepada orang. Masih kecil dia sudah kasih nasihat kepada orang-orang dewasa. Jadi ayat firman Tuhan di sini katakan, ini ayat firman Tuhan Rasul Paulus tujukan kepada Timotius, anak rohaninya, anak kesayangannya. Hei Timotius,
Jangan seorang pun, jangan satu pun katanya. Menurut kalian ini, saya mau tanya nih, mulai dari Hanaya dulu, ada nggak seorang yang menganggap kau rendah? Seorang apa banyak orang? Adil? Ada seorang yang menganggap engkau rendah? Seorang atau banyak orang? Ya Adil, ini puji Tuhan, kamu jadi pelayan Tuhan di Gracia, jadi banyak yang menghargai kamu. Bapak Gembala juga menghargai kamu. Gideon, tolong bikinkan ini, itu penghargaan. Kalau kita disuruh pendeta itu penghargaan. Jangan nanti disuruh pendeta besar baru, oh itu penghargaan. Giliran disuruh sama mami sama papi, pendeta paru, itu mah penghinaan. Ya jangan. Saya paling gak suka sekali orang yang kalau saya tanya sesuatu itu berbantah-bantah, membela diri. Karena saya alami, saya itu tinggal di rumah orang, kasih makan, carikan uang orang, mengabdikan diri saya kepada dia. Ya bukan mengabdi begitu, enggak. Maksudnya saya cari, saya kerjakan, saya kayak pembantu di rumah orang. Tapi ketika dia berbicara, saya tidak berani untuk membantah dia. Saya paling tidak berani kalau saya dimarahin, kamu itu begini ya. Saya tidak pernah, enggak pernah. Sampai saya jadi hamba Tuhan. Makanya saya paling kesal kalau anak-anak itu anak kandung saya. Paling saya kesal kalau dia bantah saya. Anak-anak yang terima saja. Kalau kamu menganggap, saya dikasih tahu sama ibu rohani saya. Ibu rohani, perhatikan. Musa, perhatikan ke sini kalau mami bicara. Semua perhatikan. Iya. Saya itu dinasihati sama ibu rohani saya, bilang begini, Maria, kau salah tidak salah, jangan pernah klarifikasi. Tahu klarifikasi? Musa tahu klarifikasi? Klarifikasi itu bilang, oh saya tidak begitu kok. Membenarkan diri, membela diri. Mau kau benar, mau kamu salah, tidak usah kamu bela diri, membela diri. Itu kata ibu rohani saya, sudah almarhum ya. Dan itu saya pegang terus. Dan saya berusaha melakukannya. Gak usah klarifikasi. Oh saya kok tidak begini. Oh saya paling kesel saya. Itu setan itu yang suka ngajarin kalian begitu. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu pembela kita. Amin. Kalau Tuhan yang bela kita, tidak ada tangan yang bisa menghambat berkat Tuhan, menjatuhkan kita. Tidak ada yang bisa. Tapi kalau kita sudah bela diri, Alkitab katakan, kalau kita mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Sebaliknya kalau kita membela diri kita, Tuhan, ya udah terserah kamu, Tuhan angkat tangan. Tuhan lepas tangan atas hidup kita. Ya, perhatikan anak-anakku baik-baik ya. Pegang saya, mami ini waktu muda nih, tanya papi ini. Ini ayat emas saya. Ayat emas saya ini. Saya selalu pegang kemana-mana. Sampai saya hafal. Kamu main di mana? C. Coba di G. Janganlah seorang pun menganggap, sampai saya bikin lagu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Nggak usah diiringi. Karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mami, ingat terus itu ayat. Terngiang-ngiang dimanapun saya pergi berada, mau saya dimarahi, mau saya benar, mau saya salah, mau dimarahi.
Jangan menganggap engkau orang pun seorang pun jangan. Di mana-mana saya melayani, waktu saya melayani di mana-mana jadi pengerja, saya sangat sekali dibutuhkan. Malah dosen saya ini pertengkarkan saya. Oh, saya lagi, Maria lagi saya mau menjadi pelayan di tempat saya. Kok kamu terus yang ini menggunakan tenaganya? Saya juga butuh di Makassar. Ya. Jadi saya jadi direbutin orang, direbutin dosen saya untuk melayani. Karena dimanapun saya melayani, mau cebok anaknya pendeta itu, kalau anaknya pendeta itu waduh, nya itu subhanallah. Itu teman saya itu Pak, ternyata pendeta itu suka intip dari jendela. Teman saya itu kalau dia cebok pakai kaki, digosok begini pakai kakinya. Kalau saya bilang, saya pegang pantatnya, saya bersihkan. Kalau itu saja ibu rohani saya selalu ingat kata-katanya. Kalau itu kotoran manusia saja kamu tidak bisa bersihkan, bagaimana dengan kotoran dosa kamu? Itu saya pegang. Kalau kita jijik dengan kotoran anjing dan kotoran manusia, kita tidak bisa bersihkan, bagaimana dengan hidup kita yang penuh dengan dosa ini? Ya. Jadi kita komitmen di dalam Tuhan ini. Sebentar lagi nih, lowet nih HP-nya ya. Oke, jadi anak-anak ingat baik-baik ya. Jangan bilang dalam dirimu, jangan seorang pun. Karena aku ini milik Tuhan, aku berharga di mata Tuhan. Lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kita. Lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kita, kesucian kita, pelayanan kita, jangan diremehkan orang. Saya enggak, terus terang aja, saya paling senang itu kalau bangun pagi-pagi atau saya datang lihat dapur bersih, dalam hati saya, Tuhan berkati Musa. Jadi kamu Musa jangan berkecil hati. Mami selalu bilang, Tuhan berkati Musa yang sudah mau nyapu bersih, sudah cuci piring. Ya, jangan, aduh Mami tidak pernah. Nggak usah kamu dikasih pujian. Pujian itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, upah itu dari Tuhan, Musa. Upah itu Rahel kalau kerja juga. Upah itu Hanaya Abiel. Jangan malas. Alkitab katakan orang malas itu jangan dikasih makan. Ingat ya, komitmen di dalam Tuhan. Saya harus jadi teladan. Mulai dari perkataan saya. Yang suka ngomong yang aneh-aneh, jangan memfitnah. Pokoknya yang jelek-jelek itu jangan diperkatakan. Memberontak, melawan orang tua, berbantah-bantah. Jangan. Komitmen dalam hati ya, semuanya ya. Komitmen di dalam hati. Ya. Demikianlah firman Tuhan malam ini. Ayat kita berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian tadi. Bersyukur. Apapun keadaanmu, dimanapun situasimu, katakan kepada Tuhan, ku mau selalu bersyukur sebab anugerahmu mempesonaku. Haleluya. Nanti Bapak Gembala akan doakan kita semua. Ya. Mari Bapak Gembala. Ku mau selalu, silakan, bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Selalu dan selalu kau angkat hati. Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hati. Dibutuhkan oleh banyak orang, dipakai oleh banyak orang, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mau selalu Terima kasih Yesus. bersyukur Karena kepada. firman-Mu